Assalamualaikum Sobat Gim, kembali lagi bersama program kami Gimik, Generasi Islam Open Mic. Di sini kita akan membahas problematika anak muda dengan kacamata Islam. Ngomong-ngomong tentang pemuda ini nggak lepas dari masalah tawuran, pacaran, balapan, narkoba, dan lain-lain. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas problematika anak muda yang banyak banget terjadi dan sering banget terjadi di dekat kita, itu tentang dunia percintaan. Nah, untuk membahas pembahasan ini lebih lanjut, kali ini kita akan diskusi bareng bersama teman ngobrol kita, bersama Mas Koko Salendra. Assalamualaikum Mas, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Mas. Jadi gini Mas, beberapa waktu yang lalu itu saya sempat ngeliat berita ini yang menurut saya miris saya dengarnya. Dari Tribun Lampung, kasus pembuangan bayi di Lampung Tengah, polisi amankan 2 sejoli. Nah ini kalau menurut saya pribadi, ini sebenarnya miris banget. Gara-gara masalah percintaan yang sama-sama yang katanya saling suka, tapi berujung dengan masalah. Dan sebenarnya masalah ini kan masalah besar. Iya. Tapi kebanyakan orang itu udah menormalisasikan ini. Nah, kalau menurut Mas Koko sendiri ini bagaimana, Mas? Ya. Ini terjadi di zaman sekarang gitu ya. Wah, banyak malahan. Ya, sebenarnya kalau ini terjadinya di zaman dulu ya, zaman ketika jahiliyah, zaman dimana belum ada petunjuk dari Rasulullah, mungkin jadi wajar gitu karena zaman masih jahiliyah banget. Nah sekarang kan zaman sudah tertunjuki wahyu gitu, sudah tertunjuki petunjuk ya, bagaimana cara mengatur kehidupan ya, diajarkan oleh Rasulullah. Tapi kejadiannya masih begini gitu ya. Ada manusia yang tega membuang bayinya sendiri, padahal itu hasil usaha mereka kan gitu betul. Ya. Yang katanya saling suka tadi ya. Nah iya, susah payah dia mengandung 9 bulan, begitu lahir dibuang di kali lagi kan gitu ya, di sungai. Nah ini tentu ini jelas perbuatan yang bukan hanya tidak berperi kemanusiaan ya, tapi tidak berperi kebinatangan kan gitu. Ini miris banget Mas. Saya pikir ini menjadi satu masalah yang benar-benar akan semakin berat ini kalau nggak ada solusi ya. Ya harusnya semua pihak juga harus mengambil sikap tentang hal ini. Kalau nggak ya jadi masalah terus malahan. Iya betul. Nah jadi kalau saya ngeliat dari penjelasan Mas Koko tadi, nah sebenarnya ini titik permasalahannya ini di mana sebenarnya Mas? Ya awalnya kan mereka ini cuman ini ya seneng-seneng ya aslinya kan ya, seneng-seneng mereka menyalurkan nafsunya begitu kan. Anak muda banget lah ya. Anak muda banget kan gitu. Emang kalau muda itu kan nafsunya kan emang tinggi gitu ya. Saking tingginya lo juga nggak bisa dikontrol lagi. Nah, tapi sayang Mas. Ini awalnya itu memang karena perasaan saling suka, lama-lama berakhir dengan tindak kriminal. Ini kan satu hal yang saya disayangkan. Ini gara-gara nafsu yang tidak dikendalikan dengan benar sebenarnya. Jadi nafsu itu kalau nggak dikendalikan dengan benar, itu justru membawa kita menjadi makhluk yang lebih rendah daripada binatang ujung-ujungnya, dan lebih kejam daripada binatang. Ya gitu. Karena manusia kan dikasih akal kan ya. Manusia itu beda dengan hewan ya. Kalau hewan emang tidak diberikan akal, dikasih nafsu tapi nggak dikasih akal. Nah kita manusia itu diberi akal ya. Seharusnya cara kita memperlakukan sesuatu yang kita miliki, apa terlebih itu anak kan gitu ya. Itu harusnya juga tidak seperti binatang. Binatang aja nggak ada Mas. Kucing misalnya kan begitu ngelahirin nggak ada anaknya langsung diinjek pala biar mati gitu kan, enggak gitu ya. Berperi kehewanan tadi. Iya kan, nggak berperi kehewanan gitu ya. Jadi kucing aja nggak seperti itu gitu. Jadi awalnya karena nafsu yang mungkin tidak bisa dikontrol, dan cara melampiaskan nafsu atau menyalurkannya itu bukan dengan cara yang benar. Kejadian mereka buang itu kan karena mereka malu juga sebenarnya. Malu itu akibat dari NBA lah istilahnya itu nikah karena apa? Karena kecelakaan gitu kan. Iya. Nikahnya itu karena kecelakaan gitu. Karena nyoblos sebelum hari H.
ini jelas memalukan bagi mereka dan mereka nggak siap ngadepin itu. Di satu sisi mereka senang-senang sih awalnya, tapi begitu ini kejadian dan semakin menjadi masalah yang besar, mereka nggak sanggup ngadepin. Ujung-ujungnya ya itu tadi, buang jejak. Ya mereka mungkin nggak sanggup ngomong dengan orang tuanya, dia takut malu dengan teman-temannya, akhirnya membuang bayi yang nggak bersalah tadi, gitu, nggak berdosa tadi. Nah ini gara-gara nafsu yang tidak dikendalikan dengan benar. Nah ini ngomong-ngomong tentang nafsu ini, saya itu sering banget Mas denger orang itu dikit-dikit ngomong, ih nafsuan, ya misalnya gitu kan, atau mungkin apa sih dikit-dikit nafsu, dasar lu, misalnya makanya kalau jadi orang tuh jangan nafsuan. Nah sebenarnya nafsu ini sendiri itu tuh emang buruk atau bagaimana? Kenapa dipandang kebanyakan orang itu kayak dengan paradigma yang negatif biasanya kan? Iya. Sebenarnya nafsu itu kan potensi sih Mas. Manusia emang kan diberikan akal, juga diberikan nafsu. Nah ini sebenarnya potensi yang emang Allah berikan kepada kita. Jadi tidak bisa nafsu itu dikatakan baik atau buruk. Jadi kalau dikit-dikit nyalain nafsu, itu juga salah. Karena nafsu itu bisa diajak untuk maksiat, ya, juga bisa disalurkan dengan cara taat, gitu. Karena Allah sudah bilang itu di Quran, wa nafsi wa masawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi demi nafsu serta penyempurnaannya, ya Allah itu mengilhamkan kepada nafsu tadi itu dua jalan, jalan takwa, ya, dan jalan fujur. Ya, jadi nafsu itu sendiri bisa diajak jalan takwa, bisa diajak jalan fujur. Jadi tergantung cara kita menyalurkannya. Nah, jadi itu bisa dipola sebenarnya. Nah, jadi nggak bisa kita nyalahin nafsu itu buruk terus gitu, enggak. Cuman yang harus kita perhatikan cara menyalurkannya, polanya itu yang harus diperhatikan. Contoh misalnya gini, Mas Ersan kalau dibilang nafsu makan, apakah kita bisa bilang terus nafsu makan itu buruk? Nggak bisa. Nggak bisa kan ya? Kalau nafsu makan buruk, ya selesai lah, kita nggak bisa, nggak bisa makan kan gitu ya? Atau nafsu seksual, apakah bisa dibilang buruk? Nggak bisa juga kan? Nggak bisa juga sebenarnya. Nggak bisa. Misalnya Mas Ersan nikah nih pas malam pertama, kemudian sama istri berduaan di kamar terus nggak ngapa-ngapain. Begitu ditanya istrinya, ngapa Mas nggak ngapa-ngapain ini kita mabar aja kalau nggak ini kan. Iya kata Ustadz saya, nafsu itu jelek, jadi berhubungan seks itu jelek. Ya seksual kan nggak mungkin gitu ngomong begitu ya. Kalau berpikir begitu ya ngapain nikah gitu ya, mendingan jomblo aja gitu. Nah jadi nafsu nggak bisa disalahin. Jadi nafsu itu netral, tergantung bagaimana cara kita merawatnya dengan pola. Jadi kalau polanya itu benar sesuai dengan aturan yang diberikan oleh sang pemberi nafsu, yaitu Allah yang memberikan potensi nafsu tadi, yaitu cara menyalurkan nafsu yang benar. Tapi kalau dia disalurkan dengan cara yang salah, tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, yaitu cara yang salah. Dan sudah pasti Mas, kalau caranya salah, ya dampaknya pasti buruk lah. Ya kan? Karena Allah tuh kasih aturan, pasti aturannya berdampak baik untuk kita. Itu karena Allah yang paling tahu apa yang kita butuhkan dan apa yang terbaik buat kita. Begitu Mas. Jadi kalau yang saya tangkap dari penjelasan Mas Koko tadi, sebenarnya nafsu ini sendiri itu netral sebenarnya, tergantung dengan polanya. Dia mau diajak ke jalan kebaikan itu bisa, dan diajak ke jalan keburukan tuh lebih bisa, ya karena ya itu tadi, karena kalau kita nggak punya polanya, nggak tahu polanya, ya pasti kita lebih condong ke keburukan. Nah ini sesuai sama tema kita ini, Mas Koko. Kita kan tadi membahas tentang membahas problematika anak muda dengan kacamata Islam. Nah sebenarnya Islam itu punya nggak sih solusi tentang permasalahan yang seperti ini? Ya, Islam itu agama yang preventif. Jadi dia mencegah sebelum terjadi, begitu kan ya? Keren. Iya, preventif. Jadi sebelum terjadi perbuatan zina, itu Allah sudah katakan, wala taqrabu zina, jangan deket-deket zina. Deket aja nggak boleh Mas, apalagi melakukan zina. Maka hukuman bagi pezina itu kan berat gitu ya di dalam Islam. Ya dicambuk misalkan, dicambuk, didera 100 kali dera begitu hukumannya. Nah, ini kan berat dan itu harus disaksikan di halayak ramai begitu. Nah, tapi sebelum jatuh kepada sanksi tadi, dihukum tadi, memang Islam itu agama yang preventif gitu. Dimulai misalnya dari
diperintahkan untuk menundukkan pandangan, ya ghuzul, iya. ya ghuzul basor ya. Ya, memang harus menundukkan pandangan kita. Nah, ketika sudah nunduk, ternyata semakin nunduk semakin seksi misalkan dia gitu kan. Maka Islam juga mengatur bagaimana cara kita memakai pakaian gitu kan, menutup aurat dengan benar. Begitu. Jadi setelah menundukkan pandangan, ditutup juga dengan benar. Kemudian Islam juga mengajarkan bagaimana cara mengatur antara laki-laki dan perempuan ya. Itu tidak boleh berkholwat, berdua-duaan ya. Ya, kalau kita berdua-duaan, kata Rasulullah, yang ketiganya itu setan begitu. Udah pasti setan. Udah pasti setan gitu. Kalau laki-laki perempuan berdua-duaan. Oke. Ya. Itu selanjutnya juga dilarang untuk ikhtilat. Itu ikhtilat yang haram ya, yang bercampur baur tanpa sebab-sebab yang dibenarkan syariat. Juga nggak boleh ya bercampur baur gitu kan. Iya. Ya, misalnya kumpul nih bareng cowok-cowok campur sama cewek-cewek itu tanpa sebab yang dibenarkan misalnya gitu ya. Piknik bareng misalnya kan rame-rame, bukan mahram banyak gitu kan. benar dinormalisasikan malah. Nah itu, nah ujung-ujungnya terjadi apa? Cinlok kan, cinta lokasi. Iya. Ya. Nah, betul. Padahal belum siap mereka untuk menjalani itu. Yang ujung-ujungnya nanti berakhir dengan zina. Nah, maka Islam itu preventif. Dia menutup celah-celah itu supaya jangan sampai ke arah zina tadi, karena zina itu adalah perbuatan yang keji gitu ya. Jadi jangan sampai terjadi zina. Nah, terus bagaimana kalau misalnya nafsunya udah tinggi ini, udah pengen banget kan gitu ya, udah pengen punya pasangan hidup, atau pengen menyalurkan naluri melestarikan jenisnya dengan hubungan seks tadi. Ya nikah. Islam itu memberikan solusinya nikah. Jadi Islam memberikan satu solusi yang beradab. Ya, nikah. Kan beda ya, kalau nikah itu beda dengan kita pacaran. Kalau kita pacaran itu ngajak jalan pacar gitu kan. Jemput depan gang. Ya, jemput ya paling ketemuan gitu ya. Iya. Ketemuan gitu kan. Ya, janjian nanti ketemu di mana gitu kan. Jadi si cowok ini enggak kemudian face to face dengan orang tuanya kan. Ya, ketemuan kemudian jalan bareng begitu. Tapi beda dengan orang yang laki-laki yang gentleman, dia akan mendatangi orang tuanya, dia katakan dia berminat untuk meminang anak gadis ya Anda gitu kan, lalu kemudian sanggup untuk membayar mahar dan menikahi, lalu kemudian mencukupi segala kebutuhannya, nafkahnya begini. Jadi laki-laki yang gentleman itu nikah. Yaitu Islam ini memberikan solusi yang beradab, bukan asal coblos kayak yang terjadi itu kan asal coblos ya. Betul. Nyoblos sebelum hari H, ya itu bahaya. Ujung-ujungnya nggak siap dengan konsekuensinya ya? Itu. Akhirnya menghilangkan satu nyawa yang sebenarnya itu dari hasil mereka sendiri. Betul Mas. Jadi sudahlah jatuh ketimpa tangga. Gitu bonyok, ya. Bonyok kan. Iya. Jadi kalau dia kena pasal berlapis, sudahlah dia kena dosa zina, gitu. Ditambah lagi dia dosa membunuh. Wah, ini kan nauzubillah min dzalik ini kalau terjadi dengan pemuda hari ini tuh, apalagi tetangga kita misalkan, miris banget. Berarti Islam itu emang sekeren itu ya Mas ya, bisa mengatur sesuatu, dan aturan tadi itu bisa untuk mencegah juga. Iya. Adanya aturan-aturan itu untuk kurang lebih bahasanya itu untuk mengatur supaya apa yang diatur tadi sesuai dengan aturannya. Oke. Jadi solusi dari Islam tadi itu kalau emang bener laki-laki gentleman itu menikah, bukan pacaran. Asli. Oke. Jadi gitu teman-teman. Kalau kita melihat dari diskusi pada kesempatan kali ini, dan saya mendapatkan jawaban yang cukup memuaskan, karena ternyata Islam itu mengatur semuanya, termasuk dalam penyaluran nafsu atau penyaluran naluri. Nah, yang jadi masalah ini ketika kita belum paham tentang polanya, belum paham tentang aturannya, itu kita lebih sering condong ke burukan ya, benar ya Mas ya? Betul. Nah, jadi benar yang dibilang Mas Koko tadi, kalau laki-laki gentleman itu menikah, dan kalau laki-laki yang nggak gentleman itu ngajak pacaran. Oke. Nah, jadi gitu teman-teman. Closing statement dari saya kurang lebih begini. Aku punya cinta
kamu punya cinta, kita semua punya cinta. Tapi kita pastikan cinta kita akan bertemu lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi bersama kami di program Gimik lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.